Mau bikin siomay tanpa ayam dan ikan. Nah ini sebelumnya aku nganter si bocil dulu ke sekolah seperti biasa. Ini aku liatin pokoknya sampai si bocil itu masuk gerbang baru aku tinggal ya teman-teman. Nah ini setelah nganter lanjut aku mau mampir RTH dulu karena mau olga tipis-tipis gitulah ya buat ngelemesin otot kaki. Nah suasana hari ini RTH tidak begitu rame ya seperti biasalah ya, banyak orang yang jogging juga, lari-lari kecil gitu. Kalau untuk yang ibu-ibu senam sudah pada pulang kayaknya ya, karena sudah jam 7 juga. Nah ini tiba-tiba aku sudah sampai rumah 30 menit tadi di RTH, sudah dapat 6 putaran juga. Aku nutup itu mau lanjut mandi. Kemudian setelah mandi aku mau bikin jus mangga, karena kemarin itu aku beli mangga agak asem gitu loh rasanya. Ini buat mangga apa sih, madu atau gadung, aku kurang paham. Pokoknya yang jelas itu rasanya meskipun sudah matang itu masih ada asam-asamnya gitu. Nah anakku nggak mau, ya wis akhirnya aku mau bikin jus aja, nanti tinggal tambahin gula pasir karena aku nggak suka pakai susu atau madu ya, jadi nanti pakai gula pasir aja. Ini aku kasih 3 sendok makan. Aku juga sudah siapin segelas air es yang sudah hampir menjadi es batu tapi masih lembek gitu loh, malah enak ya nanti ngeblendernya nggak terlalu ngoyo lah ya blendernya. Nah ini aku sudah tuang, kemudian lanjut aku mau blender halus. Tiba-tiba sudah selesai aja, sudah halus bener ini. Wes aku mau tuang di gelas, mau lanjut aku minum. Ini rasanya sudah sangat manis, gak ada asam-asamnya teman-teman. Nah untuk sandingannya aku bikin roti bakar ala sandwich gitu tapi tanpa sayur. Ya wes lah, aku setelah makan sandwichnya sama es jus mangganya, lanjut aku mau bikin siomay yang seperti aku bilang tadi. Ini tanpa ikan dan tanpa ayam ya. Aku sudah siapin 200 gram tepung terigu, kemudian 600 ml air. Ini kita campur-campur, jangan dinyalain dulu ya kompornya, kita aduk-aduk sampai merata biar nggak bergerindil. Nah takutnya masih ada yang bergerindil kayak gitu, nanti nggak mateng gitu loh teman-teman, jadi masih berasa terigu. Nah ini sebelum aku panasin di atas kompor, aku mau tambahin bumbu-bumbunya seperti 1 sendok makan garam halus, kemudian 1 sendok makan kaldu bubuk, aku pakai rasa sapi karena yang rasa ayam memang lagi habis. Kemudian aku juga tambahkan setengah sendok makan merica bubuk, kemudian 1 bungkus tepung bawang putih halus. Karena hari ini lagi males ulek-ulek, jadi aku nggak mau ulek-ulek bawang lah ya. Kalau teman-teman mau pakai yang bawang putih ulek kan pasti lebih enak, lebih sedap ya. Ini nggak tahulah kenapa aku males ulek-ulek, jadi pakai bawang putih halus aja. Nah ini aku sudah panasin tadi ya, ini sudah menjadi adonan kayak gini. Aku mau tambahin 1 batang daun bawang atau bawang pre gitu, sudah aku iris tipis-tipis. Kemudian aku aduk-aduk, lanjut aku mau tambahin 2 butir telur ayam ya teman-teman, jangan pakai telur bebek atau telur dinosaurus, jadi cukup telur ayam aja 2 biji. Kita aduk-aduk sampai menyatu dengan adonannya, pokoknya sampai tercampur merata gitulah ya. Kemudian aku juga sudah siapin 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji yang mau aku masukin di adonan tepung terigu yang sudah ada telurnya ini ya. Aku kasih sedikit-sedikit, aku aduk-aduk pokoknya sampai tercampur merata gitu. Dan ini kita ngaduk itu dalam kondisi masih panas atau hangat gitulah ya, tapi nggak usah di atas kompor. Ini sudah aku angkat dari kompor ya teman-teman, jadi aku mau aduk-aduk lagi sampai merata. Ini sudah nggak perlu pakai air ya teman-teman, karena tadi kan sudah ada airnya, sudah ada telurnya juga. Nah ini sudah berbentuk adonan. Lanjut aku mau masukkan di kulit pangsit, aku sudah beli tadi, jadi aku sudah siapin juga. Ini kita bentuk kayak gini lah ya, kita kasih 1 sendok makan adonannya di dalam kulit pangsit, terus kita lipat-lipat. Lipatnya kayak gini lah ya, dilihat aja di videonya, aku juga kurang bisa, jadi ini wis ala kadarnya, pokoknya ala-ala siomay pada umumnya lah ya. Ini aku bikin berapa biji ya, pokoknya sepiring penuh inilah ya, karena nanti aku nggak pakai semua. Aku tuh mau bikin siomaynya itu yang tanpa kulit pangsit, jadi polosan gitu. Nanti mau aku cetak ala-ala pentol gitu, cuma agak kriwil-kriwil gitulah ya. Jadi nanti rasanya sama, cuma beda bentuk aja. Sebenarnya itu lebih enak lagi kalau ada tahu
tahu pentol atau tahu bakso gitulah ya. Cuma aku tuh tadi kenapa nggak beli ya, lupa beli ya. Ya wis lah, jadi seadanya aja lah ya. Pokoknya ini nanti dikukus, aku mau tambahin kentang juga sama telur. Jadi nanti kita ngukusnya itu bareng sama kentang dan telur. Nah ini tiba-tiba sudah jadi satu piring penuh kayak gini. Aku juga mau siapin panci yang sudah aku kasih air. Kemudian dalam pancinya itu aku olesin minyak goreng agar nanti waktu ngukus itu nggak lengket di pancinya gitu nanti pangsitnya teman-teman. Nah ini aku sudah kupas 3 biji kentang ukuran sedang ya, sama 3 butir telur ayam. Sekalian aku kukus jadi satu sama siomainya. Pokoknya kita kukus semua lah ya sampai di piring ini habis. Aku kukusnya itu sekitar 20 sampai 25 menit. Nanti bisa dicek lagi kira-kira sudah matang atau enggak di dalamnya. Nah ini setelah aku masukin semua, kita tutup ya sambil nunggu matang. Aku cetak sisa adonan yang aku bilang tadi. Aku bentuk seperti pentol kriwil kayak gitu, jadi tanpa kulit pangsit ya. Nah ini baru aku habisin semua adonannya teman-teman, karena ini nggak sampai separuh adonan yang aku bikin tadi. Jadinya itu ternyata banyak banget, karena memang totalnya tepung yang kita pakai 400 gram ya, 200 tepung terigu dan 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Nah ini aku lanjut mau bikin bumbunya. Aku sudah goreng 1 ons kacang tanah, kita goreng sampai kecoklatan kayak gini lah ya. Terus untuk bumbunya gampang banget, aku cuma pakai bawang putih sama lombok merah besar, nggak usah cabai rawit, takutnya nanti kepedesan ya, apalagi bocilku ikut makan. Ini aku sudah mau blender sama kacangnya, bumbunya tadi, sama aku kasih air kira-kira 100 ml gitu. Kita blender sampai halus, bener-bener halus lah ya pokoknya. Terus ternyata aku tuh lupa belum masukin bumbu-bumbu lainnya seperti gula merah. Jadi aku mau masukin ini sekitar setengah batok kecil gitu. Aku masukinnya, nggak usah banyak-banyak, takutnya kemanisan ya teman-teman, karena nanti mau kasih kecap manis juga. Kemudian aku juga kasih sedikit garam lah ya biar ada gurih-gurihnya, dan aku kasih air sedikit lagi karena memang teksturnya tadi itu terlalu kental. Nah ini aku sudah panaskan panci untuk menumis bumbu kacangnya. Nah ini kita aduk-aduk ya supaya nggak gosong di bawah pancinya. Nah ini aku aduk-aduk sampai agak mengental kayak gini. Kemudian aku juga kasih kecap manis tadi ya, cuma nggak ke video. Jangan lupa lah ya koreksi rasanya. Setelah matang kita matikan kompor. Nah ini kita tengok siomainya. Nah aku cek pakai garpu juga sudah nggak lengket, berarti pertanda mateng ya. Nah itu tadi pentol kriwilnya sekalian aku kukus biar lebih matang lagi. Ini aku mau icip-icip. Aku sudah belah siomainya itu jadi 2, kemudian kentang juga pentol kriwilnya. Aku nggak mau pakai telur, mau gini aja. Ini sudah aku siram saus kacang. Aku mau tambahin kecap manis, dan untuk pedes-pedesnya aku cuma pakai saus sambal botol aja. Ya wes gitu aja teman-teman video aku hari ini. Jangan lupa diriku gampang banget kan bikinnya ya. Jangan lupa like dan komen. Yuk dadah.